Menyambut Hari Museum Indonesia pada 12 Oktober, saya memutuskan untuk mengunjungi museum tertua di Yogyakarta, Museum Sono Budoyo. Nama Sono Budoyo sendiri berasal dari kata sono yang berarti tempat dan budoyo yang berarti budaya. Untuk berkunjung ke museum ini, Anda perlu membeli tiket masuk seharga Rp3.000 untuk satu orang dewasa. Bangunan pertama yang akan menyambut pengunjung ialah pendopo. Bangunan yang berbentuk limas dengan atap tumpang sari tingkat 2 ini fungsinya untuk menerima tamu. Memasuki bangunan pendopo, pengunjung akan disuguhkan seperangkat gamelan Jawa lengkap yang diberi nama Slendro Pelok Kyai Nyai Riris Mani Siasan. Menurut pengelola museum, gamelan tersebut tidak lagi aktif dimainkan sehingga hanya bagian dari koleksi museum saja. Nah sahabat, saya tertarik dengan salah satu sudut pendopo yang menampilkan seseorang memainkan salah satu alat musik gamelan secara langsung. Tidak disangka, beliau memanggil saya dan memperbolehkan saya untuk mencoba memainkan alat musik gamelan tersebut. Sungguh pengalaman baru bagi saya, belajar memainkan alat musik tradisional Jawa langsung dengan ahlinya. Beliau meminta saya untuk memainkan dengan hati agar tercipta suara musik yang harmonis. Selain itu, saya juga belajar memainkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Meskipun menurut beliau adalah lagu yang sangat mudah dimainkan, tetapi saya harus berulang kali mencobanya. Sambil belajar, saya juga sempatkan mengobrol dengan beliau. Satu hal yang saya ingat, menurut beliau, generasi muda saat ini tidak banyak yang tertarik lagi untuk memainkan alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau berpesan agar generasi muda saat ini tetap melestarikan kebudayaan daerah. Setelah puas belajar memainkan alat musik gamelan, saya beralih ke ruang pengenalan. Ruang ini memamerkan koleksi masterpiece dari Java Institute yang dikumpulkan dan dilestarikan sejak berdirinya museum. Koleksi-koleksi tersebut antara lain batik, topeng, kinta atau bel, wayang, hiasan-hiasan, lambang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau lambang Kadipaten Pakualaman, miniatur andong, dan yang terakhir, koleksi yang menurut saya paling menarik adalah patanen atau pasren. Nah sahabat, selain ruang pengenalan, masih ada banyak ruangan-ruangan lain yang menyuguhkan koleksi menarik. Koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo ini berupa berbagai benda artefak, koleksi batik, keris, arca zaman klasik, keramik, gerabah, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Museum yang letaknya berseberangan dengan alun-alun utara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini disebut-sebut sebagai museum dengan koleksi terlengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Saya sudah berkunjung ke Museum Sono Budoyo. Sekarang giliran Anda. Saya tunggu cerita menarik dari para sahabat museum ya. Sampai jumpa.
Nggak kebagian. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Berbicara mengenai kota Yogyakarta, Jogja ini tidak terlepas dengan sebutan sebagai kota pelajar, kemudian kota wisata, dan juga kota budaya. Nah, saat ini Rian berada di 0 km kota Yogyakarta dan gak jauh dari lokasi Rian berdiri ada sebuah tempat yang punya paket komplit karena bisa mendapatkan tempat wisata baik keluarga juga bisa, kemudian ada nilai budayanya dan juga nilai pengetahuannya. Pengen tahu di mana tempatnya? Ikutin Rian yuk. Berlokasi di pusat kota Yogyakarta, dari Tugu Jogja kalian tinggal ambil arah ke selatan. Nah, lokasinya berada di dekat alun-alun utara Yogyakarta. Memasuki kawasan ini kalian harus diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ya. Oke teman-teman, sekarang Rian sudah berada di Museum Sonobudoyo. Ini merupakan tempat yang Rian ceritain di awal tadi yang punya paket komplit. Dan for your information guys, ternyata tanah yang digunakan di sini merupakan tanah Southern, yaitu hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1934. Kemudian dibangunlah bangunan yang megah ini dan diresmikan pada tanggal 6 November tahun 1935. Penasaran kira-kira di dalamnya ada apa aja? Gue ikutin Rian. Untuk harga tiket masuk di Museum Sonobudoyo ini, per orang dikenakan Rp3.000. Tuh, murah banget kan? Nah, begitu masuk di aula tengah dari Museum Sonobudoyo ini guys, kita bakal menjumpai sebuah pendopo yang berisikan ada gamelan. Ini seperangkat gamelan mulai dari demung, kemudian kendang, dan teman-teman bisa lihat di sana juga ada gong. Dan gamelan ini guys di sini, ini ada sensornya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita jalan, gamelannya langsung bunyi sendiri. Dan for your information guys, ternyata gamelan ini sudah ada pada zaman Hindu-Buddha, dan dulu pada zaman dulu ini hanya dimainkan bagi kaum bangsawan saja, dan sekarang bisa kita nikmati oleh semua kalangan. Salah satunya adalah kalangan milenial seperti saya. Gimana Bu? Nah, sekarang kita berada di ruangan pengenalan guys, di mana ruangan ini terdapat benda-benda unik. Salah satunya ada lemari kembar di sini. Kemudian di sebelahnya di sini ada genta. Nah, genta ini merupakan sebuah bel yang bakal dibunyikan saat upacara adat di zaman Hindu-Buddha dulu. Dan di sebelah selatan di sini ada lambang atau logo dari Kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bisa teman-teman lihat di sini ada dua lambang yang terlihat berbeda, dan di sebelah sana, di belakang Rian sana ada kain batik dan juga topeng yang unik-unik guys. Sekarang kita move ke ruang prasejarah. Kita lihat ya, di ruang prasejarah ada benda koleksi apa aja. Memasuki ruangan prasejarah, kita bakal menjumpai peti kubur batu dan beberapa jejak peninggalan manusia purba Sarangan dan manusia purba Trinil. Oke teman-teman, sekarang Rian sudah berada di ruangan klasik, di mana di ruangan ini terdapat beberapa benda fisik pada zaman peninggalan Jawa kuno di masa kejayaan agama Hindu-Buddha pada zaman dulu. Memasuki ruangan topeng, di sini kita bisa melihat topeng dari berbagai daerah, mulai dari Bali, Cirebon, Yogyakarta, dan Jawa. Oke guys, sekarang kita sampai di ruangan favorit Rian, karena di ruangan dolanan ini terdapat mainan klasik di mana anak milenial pasti pernah lah mainin salah satu di antaranya. Ada bola kasti, kemudian ini ada kapal otok-otok. Ayo ngaku siapa yang ke pasar malam harus nangis dulu buat dibeliin kapal otok-otok ini. Dan masih banyak mainan-mainan lain yang tentunya ini generasi milenial pasti pernah lah mainin ini. Dan nggak tahu ya, mungkin anak zaman sekarang masih mainin ini nggak sih? Satu lagi nih tempat favorit Rian dari Museum Sonobudoyo. Ini adalah Candi Bentar. Di sini kita serasa lagi liburan di Pulau Dewata, Bali loh. Lihat aja tuh, ukirannya detail banget kan? Memukau deh. So, itu tadi perjalanan Rian ke Museum Sonobudoyo. Gimana? Udah banyak sekali kan ilmu yang bisa kita dapatkan dari satu lokasi pariwisata atau destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Jadi kalian kapan nih ke Museum Sonobudoyo? Apalagi buat generasi milenials nih, kalian wajib tahu mengenai sejarah dari kota Yogyakarta itu sendiri.
So, jangan lupa untuk datang ke Museum Sono Budoyo. Rian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Dah. Kita semua pasti punya pengalaman tak terlupakan oleh negeri kita tercinta ini. Ya, Indonesia. Bangga dilahirkan dan menjadi orang Indonesia dengan selalu melestarikan kebudayaannya. Salah satunya adalah batik. Saya Novia, lahir di Bantul. Daerah ini terkenal sebagai salah satu sentra batik. Begitu juga saya. Setiap hari selalu belajar membuat motif batik dengan inovasi yang baru agar menghasilkan batik yang unik. Untuk melihat referensi mengenai batik dan sejarahnya, kali ini saya mengunjungi Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Batik adalah teknik menggambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi sebelum acaranya dimulai, saya memperingatkan untuk teman-teman nge-mute Zoom-nya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam budaya lestari budayaku, salam sahabat museum, museum di hatiku. Kepala Dinas Kebudayaan DIY yang kami hormati, Sejarah Bahasa dan Sastra dan Permusiuman Dinas Kebudayaan DIY yang kami hormati, Kepala Museum Negeri Sono Budoyo, kami hormati, Duta Museum DIY yang kami hormati, para narasumber yang kami hormati, seluruh peserta webinar Jumpa Sahabat Museum Sono Budoyo. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini Selasa 31 Agustus 2021 kita dapat berkumpul dan berjumpa dengan keadaan sehat walafiat. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri sendiri. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Denny Ajima Putra yang akan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang untuk para peserta webinar Merdeka di Masa Pandemi bersama Museum dan Kesehatan Mental. Dengan materi, mengajak museum dapat berperan menjadi media dan solusi untuk kesehatan mental. Dan acara ini juga dipersembahkan oleh Duta Museum DIY, Museum Sono Budoyo, dan Dinas Kebudayaan DIY. Kegiatan ini juga untuk memperingati Undang-Undang Keistimewaan DIY yang jatuh pada hari ini pada tanggal 31 Agustus 2021. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Nah, nama akunya siapa? Iya ada. Lagi nyanyi. Ya, terima kasih teman-teman. Biasa, nebeng kasih Arabi. Untuk sambutan yang pertama, yaitu Haria Rifki Pratama selaku Duta Museum DI untuk Museum Sono Budoyo, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku, salam sahabat museum, museum di hatiku. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Museum Negeri Sono Budoyo, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati seluruh peserta webinar Jumpa Sahabat Museum Sono Budoyo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini, pada 31 Agustus 2021, dalam momen memperingati Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, Mas-Mas hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 pastinya yang sudah kita rasakan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini memberikan dampak dan efek yang luar biasa bagi masyarakat. Dampak baik secara fisik ataupun psikis dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia dan di dunia. Rasa cemas, rasa takut, bahkan rasa ketidakterimaan akibat adanya pandemi COVID-19 menjadi salah satu problematika yang ada di masa sekarang. Dari permasalahan tersebut menjadi latar belakang kami untuk mengadakan kegiatan ini dan bagaimana museum bisa hadir dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai media dan solusi dari isu kesehatan mental. Pada tahun 2010 terdapat jurnal penelitian yang ditulis oleh Karla Sofka, di mana jurnal penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya museum dapat digunakan sebagai ruang healing. Maka kemudian kita tarik dan kita kontekstualisasikan pada isu sekarang, dan akhirnya bagaimana museum ini dapat dijadikan ruang healing. Oleh karena itu, pada acara ini kami mengundang 2 narasumber, di mana yang pertama untuk mengenal apa itu dan bagaimana kesehatan mental itu sendiri, serta yang kedua bagaimana museum dijadikan sebagai ruang untuk healing dari sudut pandang psikologi. Besar harapan kami tentunya melalui kegiatan ini, museum menjadi tempat bagi masyarakat di seluruh Indonesia
untuk datang dan mengunjungi museum dengan berbagai manfaat yang ada. Dan tentunya melalui kegiatan ini menunjukkan bahwa museum tidak hanya eksklusif, namun menjadi ruang inklusi bersama dengan manfaat yang salah satunya museum dapat digunakan sebagai ruang healing pada isu kesehatan. Pada kegiatan ini, Jumpa Sahabat Museum Sonobudoyo, jumlah peserta yang sudah mendaftar sampai tadi pagi berjumlah 414 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, baik pelajar, mahasiswa, dari Yogyakarta, dari Aceh hingga Papua, dari Universitas Cendrawasih hingga beberapa universitas di Aceh dan di Jakarta pun juga turut hadir dalam kegiatan ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Seksi Permusiuman, Museum Sonobudoyo, Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta, para narasumber, peserta dan seluruh pihak yang mendukung dan mensukseskan acara ini. Demikian sambutan dari kami. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Harya Rifki atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Setian Asahli SMME selaku Kepala Museum Negeri Sonobudoyo, kami persilakan. Halo. Masuk ya suaranya? Masuk, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Yang terhormat Pak Kadis yang hal ini diwakili oleh Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Nyun sewu, ini saya mohon izin menyambut karena kebetulan acaranya di Sonobudoyo untuk yang adminnya gitu. Juga kepada para narasumber dan para duta museum serta peserta webinar kali ini. Ini saya dari Sonobudoyo menyambut baik acara ini. Meskipun Museum Sonobudoyo sekarang lagi tutup ya, karena masa pandemi. Kemarin di bulan Juli sampai nanti belum tahu kapan masih ditutup karena PPKM levelnya masih 4 di DIY. Tadi saya baca running tag di jalan itu yang meninggal masih 238 satu hari kemarin. Jadi masih banyak PR di bidang kesehatannya gitu. Dan arahan dari Pak Gubernur kemarin katanya informasi awal museum selaku tempat wisata gitu, objek wisata baru dibuka nanti kalau PPKM-nya level 2 gitu. Jadi belum tahu kapan karena sekarang masih level 4. Nah, tetapi itu juga menjadi berkah juga bagi kami karena kami juga jadi punya waktu banyak untuk menyiapkan diri menyongsong nanti kalau sudah dibuka. Gitu. Jadi Sonobudoyo sekarang orientasinya itu menyiapkan diri karena nanti ke depan Sonobudoyo itu ingin menjadi satu museum yang tidak melulu hanya mengandalkan koleksi. Jadi tidak datang ke museum melihat koleksi gitu terus. Tidak, sudah ganti ya kami coba untuk semacam refocusing gitu. Kita coba membuat museum itu seperti mall. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu kalau ke mall itu kan tidak hanya belanja saja, tidak hanya shopping. Begitu juga kalau ke museum tidak hanya lihat koleksi, lihat-lihat yang lain. Gitu. Nah, kalau ke mall itu kan bisa lihat, selain belanja, bisa lihat bioskop, bisa lihat pameran, bisa lihat kesenian,
bisa ke sana kulineran atau janjian sama temennya, janjiannya di mall gitu ya. Nah, museum juga sedang menyiapkan diri untuk menjadi seperti itu. Ke museum itu tidak hanya untuk lihat koleksi, tetapi juga bisa untuk kuliner, bisa lihat bioskop, bisa lihat seni pertunjukan, atau tempat untuk ruang untuk janjian sama temennya. Janjiannya di mana? Di Museum Sono Budoyo saja ketemu. Nah, nanti jalan-jalan di sekitar situ juga bisa. Nah, kami sedang menyiapkan itu, juga kami menyiapkan satu museum yang itu berfungsi juga sebagai satu area atau tempat untuk co-working space gitu ya. Jadi di situ ada wifi yang kencang, ada tempat duduk. Nah, nanti silahkan teman-teman mahasiswa mau datang ke situ untuk sekedar misalnya mengerjakan skripsi atau buka Google atau apa gitu. Boleh, silahkan gitu. Janjian sama ngobrol sama temennya di situ juga boleh gitu. Kan lengkap tuh, malah ada tempat parkirnya, ada musolanya, ada toiletnya juga ada lengkap. Jadi monggo itu bisa dipakai juga sebagai alternatif ruang publik yang ada di Jogja ini. Jadi monggo saya di sini menyambut baik ini acara webinar masa pandemi bersama museum dan kesehatan mental ini ya. Memang cocok kalau ke museum itu jangan melulu melihat koleksinya. Kalau koleksi malah nanti bisa stres. Ngelihatnya yang lain-lain juga gitu. Jadi di museum harus lengkap dan kami mencoba menuju ke arah sana gitu ya. Jadi saya kira itu Mas, waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC-nya, panitianya, dan saya nanti saya memantau saja nanti. Monggo nanti yang banyak bicara Pak Tri Agus Nugroho. Makaten dari kami matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Bapak Setiawan Sahri. Dan selanjutnya sambutan dari Bapak Tri Agus Nugroho, Esos MSc, selaku Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman Dinas Kebudayaan DIY. Kami persilakan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Yang kami hormati Pak Iwan selaku Kepala Museum Sono Budoyo, yang minta izin saya Pak Iwan, teman-teman dari kita museum ini berkegiatan di Museum Sono Budoyo. Seluruh narasumber dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini yang mengambil tema mengenai merdeka di masa pandemi bersama museum dan kesehatan mental. Nah, ini tadi saya sempat curiga ini yang ngambil tema ini kayaknya Pak Iwan ini, karena kalau Bapak teman-teman sekalian itu ke Museum Sono Budoyo tadi fasilitasnya Pak Iwan itu sudah lengkap, dan yang menarik selain koleksi museumnya di Sono Budoyo itu juga ada Pak Iwannya. Nah, Pak Iwan ini salah satu kepala museum yang jenaka menurut kami. Jadi pasti akan asik ketika kita datang ke Museum Sono Budoyo. Baik, jadi kebetulan pada hari ini juga kita memperingati Hari Keistimewaan DIY.
Jadi tanggal 31 Agustus itu jatuh di hari Selasa, ini merupakan hari keistimewaan DIY yang ke-9. Jadi kalau pandemi COVID ini sudah berjalan 2 tahun ya, hampir ulang tahun kedua. Nah, ini memberikan dampak yang cukup luas. Tadi baik secara fisik, psikis maupun kemudian fisik juga akan berdampak. Nah, bagaimana kemudian menghadirkan museum ini menjadi salah satu alternatif gitu, untuk meredakan penat, meredakan stres, gitu. Kemudian ini menjadi sebuah inspirasi. Jadi ini mengambil sisi angle yang berbeda. Jadi museum tidak hanya bicara koleksi, tapi bagaimana museum memberikan sebuah dampak yang dirasakan. Nah, mungkin nanti bisa diulas oleh narasumber. Apakah kemudian pandemi COVID ini mengakibatkan fobia atau ketakutan-ketakutan dan bagaimana cara untuk merefreshnya. Tidak salah dalam psikologi itu 80% dari ketakutan kita itu tidak terbukti. Nah, mungkin nanti bisa dielaborasi. Apakah benar gitu ketakutan-ketakutan kita itu kemudian tidak terbukti. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Jadi saya mewakili Dinas Kebudayaan Bu Kadis tadi. Pak Iwan masih bicara Pak Kadis, jadi sekarang sudah Bu Kadis, Bu Dian Laksmi menyampaikan salam dalam webinar ini dan selamat berwebinar, semoga memberikan manfaat terhadap museum maupun bagi para peserta sekalian. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Saya kembalikan Mas, matur nuwun. Terima kasih untuk Bapak Tri Agus Nugroho atas sambutannya. Dan acara selanjutnya ini memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang nanti akan ada 2 narasumber. Untuk pembicara pertama yaitu ada Dr. Muhammad Yusuf Junaidi. Beliau sebagai Residen Departemen Psikiatri FKK MKUGM. Dan yang selanjutnya nanti ada Bu Rizky Koramatul Khoiroh sebagai founder Wellsharing, Mental Health Enthusiasm, mentor 1% Indonesian Life School. Dan untuk pemateri pertama kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf Junaidi, kami persilakan.